Hati-hati loh. Saya kasih peringatan mereka-mereka itu. Saya tahu siapa yang bayar demo, gue tahu itu. Kami dibayar 200.000. Ibu Desi, ini ikut demo dukung MBG ya? Tadi saya lihat ada dikasih benda-benda kayak panci roti. Ini apa aja Bu yang dikasih Bu? Ya ada pengeringan, ada susu ya, ada minuman. Buah-buahan juga ada Bu tadi. Berapa Bu dikasih buat makan Bu? 100 ya? Banyak banget ya berarti ini juga. Anjing sakit leher gua. Dapat panci ya. Kasih cepet dapat panci. Ternyata benar kawan, rombongan ibu-ibu yang ikut demo dukung MBG kemarin dibayar. Wajar aja demonya tertib, rapi, tertata, dikawal lagi sama polisi. Ternyata bayaran. Dikritik bukannya menjawab dengan kebijakan, ini malah membuat demo tandingan. Keren memang pemerintah kita ini. Gimana menurut kalian kawan? Mungkin ini ya yang disebut menciptakan 19 juta lapangan pekerjaan. Memberikan lapangan pekerjaan bagi para pengangguran. Jadi dikasih duit 100.000 untuk datang rame-rame, konvoi-konvoi, pawai-pawai, meminta agar MBG dilanjutkan begitu ya. Ya lumayan dikasih pekerjaan dikit-dikit. Kalau seluruh Indonesia yang demo kan lumayan tuh duitnya ya kan. Kalau bisa tiap minggu, kalau memang duitnya lebih banyak tiap hari nggak apa-apa. Jadi masyarakat pada kerja semua, kerjanya demo, membela pemerintah. Ayo, siapa yang nonton video ini dan merasa mendapatkan manfaat kemarin demo, dapat duit 100.000, minta berapa kali lagi? Minta berapa kali dalam sebulan untuk demonya? Biar nanti saya sampaikan kepada Bapak Presiden. Udah ada testimoni dan bukti kalau demo dukung MBG itu ya dibayar. Apakah ini 19 juta lapangan pekerjaan yang dijanjikan? Lumayan loh, sekali demo dapat 100.000, 10 kali demo udah 1 juta itu. Sekarang ngerti kan kenapa kemiskinan dan keluguan rakyat itu dirawat sama penguasa? Karena biar suara dari mereka-mereka ini tuh bisa dikontrol sama penguasa. Entah outputnya jadi demo bayaran, penggiringan opini, atau voting pas pemilu. Sebenarnya sedih tau guys, karena rakyat kita tuh cuma dapat 100.000. Tapi mereka-mereka yang memanfaatkan rakyatnya sendiri itu bakal dapat kekuasaan dan keuntungan yang jauh lebih besar. Tinggal buka dapur anjir, langsung balik modal itu. Makanya di sini gue mau ngingetin ke sesama masyarakat sipil, orang-orang biasa. Di negara demokrasi, suara satu orang itu sangat berharga gitu. Bahkan nilainya itu melebihi apapun. Jadi selama suara kita-kita ini bisa dibeli, Indonesia akan semakin jauh dari bentuk idealnya. Ini apa lagi nih? Demo dukung MBG. Paham esensi demo gak sih? Demo itu unjuk rasa alias protes. Jadi kalau kalian emang mendukung, ya ngapain kalian demo? Yang nyuruh, yang disuruh sama-sama plenger. Nah ini nih yang disukai para pemerintah ya, yang zolim itu. Karena rakyat bisa diadu versus rakyat gitu. Ya diupah aja, kira-kira 80.000, 100.000. Kalian mau aja gitu melakukan hal seperti itu? Ya makanya pemerintah zolim ini suka sekali memelihara rakyatnya agar lapar. Bukan pintar, karena orang lapar pasti menurut dikasih duit. Koreksi gue bener. Kocak. Kalian aja deh yang beropini, capek gue liatnya. Ini yang disayangkan dari negara ini ya, hilangnya integritas dan kesadaran. Ibaratnya nih orang tua yang sadar anaknya keracunan gitu, terus dikasih duit buat demo, dukung MBG, mereka bakal lakuin. Karena apa? Karena butuh duit. Miris dan ironi ya, rakyat selalu dibenturin versus rakyat, sehingga kita lupa gitu, dosa dan kesalahan mereka. Padahal ini udah jelas program error gitu, program bencana, ngabisin anggaran, tapi masih dibelain. Ya udah lanjutin aja deh, kayaknya masih banyak ayam yang butuh makanan sisa. Gak punya rasa malu. Ini demo murni nggak sih? Karena menurut keterangan teman saya, dia dibayar 100.000 untuk ikut demo. Tadinya mau kemarin di hari Minggu, tapi diundur hari ini hari Senin. Dan nggak salah juga sih, dia lumayan ya 100.000 buat beli bakso, buat tambahan uang dapur. Cuman ini buat pengusaha SPPG, jangan melibatkan ibu-ibu. Kalau mau sedekah aja. Karena mereka menyampaikan itu hanya karena uang 100.000, bukan karena aspirasi, bukan karena pikirannya sendiri, bukan karena kemauannya sendiri. Ya kalau misalkan kalian itu berani, ngomong aja langsung, ada DPR-nya, ada Dewan Perwakilan Rakyat kan di sana.
Coba kalian bergabung, datang ke sana, ngomong secara baik-baik, jangan melibatkan ibu-ibu yang tidak tahu apa-apa. Lantas masih percayakah kepada orang-orang yang turun ke jalan yang mengkritik pemerintah, yang katanya pro dengan pemerintah, yang katanya tidak ditunggangi oleh pihak siapapun? Nyatanya apa? Tapi satu hal yang gue salut kepada ibu-ibu yang turun hari ini. Singkat, padat, dan jelas. Dia tahu tujuannya apa, dan dia jujur apa yang diperoleh dari hasil demo itu. Gimana menurut kamu? Ya, hari ini gue liat Monas rame banget orang-orang pakai baju putih. Gue pikir reuni 212, taunya orang-orang demo dukung MBG. Demonya kok rame, kok dikawal polisi, kok nggak ada barakuda, kok nggak ada blokade. Ini demo atau pesta rakyat? Gue lagi nungguin Alimuddin bikin konten marah-marah orang-orang yang kritik demo dukung MBG adalah orang-orang yang anti demokrasi. Buat orang-orang yang mau kritik, tahan, stop jadi pembenci pemerintah. Ini saatnya kita support program pemerintah untuk bikin 19 juta lapangan pekerjaan melalui demo dukung MBG. Meskipun fee-nya cuma 80.000, soalnya 20.000-nya buat korlap. Loh. Ini ibu-ibu juga ikut demo ngedukung MBG. Dapat wajan lagi ya Bu ya. Asik, dapat wajan, dapat roti, dapat susu dari Pak Polisi katanya, dapat uang saku. Lihat aja deh di postingannya tadi di akunnya Tribun News. Seru deh pokoknya. Seneng wartawan kalau wawancara dengan emak-emak yang nerocos kayak gini ya, ngasih informasi bener-bener detail banget. Mak, makasih loh infonya, ternyata dapat duit juga toh. Lumayan ya Mak ya, katanya uang saku buat jajan, dapat wajan juga, lumayan Mak. Tak dukung Mak sebagai emak-emak yang ikut demo bayaran ya Mak ya, nggak tahu demonya apa kan. It's okay, lumayan. Iri ya Mbak ya? Enggak, sama sekali nggak iri. Malah saya ngedukung loh, karena apa? Memang bener ya, saat ini Indonesia itu lagi krisis, dolar juga naik, rupiah melemah, tetapi duit pada kalian hambur-hamburkan untuk menyewa para demonstran, baik itu mahasiswa, emak-emak, mahasiswa, emak-emak, terus petani, peternak, perikanan, nelayan yang sewaan, ternyata mereka kacung-kacung MBG, ternyata mereka punya dapur MBG. Terus yang paling miris, adik-adik terutama dari Kota Batam yang digerakkan oleh anggota fraksi DPRD Kota Batam sendiri. Indonesiaku luar biasa ternyata ya. Kalian yang ngebenci UGM, UI, Trisakti, ITB, melek dong matanya. Tandingan mahasiswa UGM, UI, ITB, Trisakti, ternyata emak-emak, bakul MBG, tukang asah-asah ompreng, anak-anak SD di Batam, miris ya, serta mahasiswa yang dibayar oleh Gibran untuk datang ke Istana Negara Kepresidenan atau Wakil Kepresidenan. Hamburkan terus sayang uang-uang negara ini, biar rakyat tambah melarat, tambah sengsara. Saya mau menyampaikan klarifikasi dan permohonan maaf kepada seluruh masyarakat dan massa yang kemarin hadir di Jakarta untuk melakukan unjuk rasa mendukung MBG. Kemarin dalam salah satu postingan saya mengatakan bahwa mereka dibayar 50.000 untuk ikut dalam unjuk rasa tersebut. Ternyata saya salah, bapak-bapak, ibu-ibu. Ternyata mereka dibayar pakai wajan, roti, dan juga uang Rp100.000 dan buah-buahan. Jadi kalau kalian mengira saya mau minta maaf karena ternyata mereka tidak dibayar. Sejak kapan ada masa membela pemerintah berunjuk rasa gratisan? Tidak pernah ada. 2 kemarin yang kebongkar.
Ibu-ibu ngaku dibayarnya pakai wajan, pakai buah-buahan, pakai uang 100.000. Ini apa aja Bu yang dikasih Bu? Ya ada ada penggorengan, ada susu ya, ada Buah-buahan juga ada Bu tadi. Buat makan Bu. 100 ya. Banyak banget ya berarti ini juga. Kurang jelas. Ditangkap pula Ketua BEM Universitas Bung Karno yang tiba-tiba di tengah demo mahasiswa untuk menentang MBG dan menentang pemerintah, tiba-tiba dia muncul bersama dengan Gibran dan berbicara hal-hal yang sangat formalitas dan tidak penting, yang sama sekali tidak sejalan dengan tuntutan mahasiswa. Saya membagikan kepada dua senior. Siapa namanya? Dengan masing-masing 2.500, dua senior, yaitu Bang Emon sama Bang Safa. Jadi sisanya saya kasih sama ketua BEM. Bayangkan, mahasiswa cuma dibayar 2.500.000 per orang untuk beli kuota, bla 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 bla. Ini setingkat dengan ketua BEM, Badan Eksekutif Mahasiswa. Tiba-tiba melacurkan diri untuk bertemu dengan pemerintah, cipika-cipiki untuk berbicara dengan Gibran, yang ternyata harus membayar untuk mendatangkan mahasiswa tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya di Mas TV Channel. Barusan tadi kita saksikan ya, dimana setelah beberapa hari kemarin ya kan, banyak terjadi demo mahasiswa ya yang memprotes soal MBG, soal kebijakan-kebijakan pemerintahan Prabowo yang ya dinilai kurang efisien gitu kan, menghambur-hamburkan dana di saat ekonomi kita sedang seperti ini gitu ya. Tetapi di balik demo-demo mahasiswa itu yang memprotes soal MBG ya, ternyata setelah sehari kemudian ada demo tandingan ya, atau demo balasan, di mana ada ya mungkin ratusan emak-emak ya yang memakai baju putih-putih dikawal oleh polisi ya kan, demo dengan rapi sekali gitu ya, mendemo dan menyuarakan mendukung MBG gitu kan. Ini kan suatu hal yang sangat aneh sekali ya, dimana ini kan berarti para rombongan demo yang mendukung MBG ini nggak mengerti esensi dari demo ya. Yang disebut yang dimaksud dengan demo itu adalah suatu hal yang dilakukan dalam bentuk protes gitu ya, dalam suara kita untuk memprotes suatu kebijakan dari pemerintah gitu. Kalau mendukung yang ngapain demo gitu kan, ini kan aneh sekali gitu loh. Dan ya bisa kita lihat ya, ternyata setelah ditanyakan oleh seorang wartawan ya, ada seorang ibu-ibu yang bernama Ibu Dewi atau siapa gitu, lupa lah namanya. Dia mengaku ya mendapatkan wajan ya ataupun panci buat memasak gitu kan. Lalu juga dia dapat buah-buahan, dapat bingkisan-bingkisan lainnya gitu kan. Lalu nggak ketinggalan juga dia ditanyai apakah diberikan uang buat transportnya, buat makan. Ibu itu mengaku dia diberikan uang senilai 100.000 gitu kan. Ini kan sungguh sangat luar biasa sekali ya. Di satu sisi dia mengerti bahwa dia harus ikut berdemo ya kan untuk mendukung MBG. Di lain sisi juga ibu ini sangat jujur sekali ketika ditanyakan oleh wartawan ya, dan itu suatu hal yang sangat bagus gitu kan. Dan dari sini kita melihat ya bagaimana ini kan berarti ya kita bisa tebak lah ya siapa lagi yang mau yang istilahnya menyuruh para rombongan ibu-ibu ini ya, kalau bukan dari pemerintahan. Karena ya yang jelas mendukung MBG gitu kan, yang istilahnya tetap mempertahankan agar MBG terus berjalan gitu kan, bagaimanapun caranya ya itu adalah pemerintahan, karena ini kan program unggulan dari Pak Prabowo gitu ya. Di sisi lain gitu, belum lama ini ya, mungkin kemarin lah ya, Pak Prabowo ini dalam satu kesempatan berpidato ya, dimana di dalam tengah-tengah pidatonya itu dia mengatakan bahwa jangan main-main. Saya tahu siapa yang membayar-bayar para demo-demo kemarin itu.
dibayar 200.000 gitu kan. Ini kan membuat narasi yang beda lagi nih. Seolah-olah bahwa dia tahu siapa yang mengendalikan demo kemarin gitu kan. Tetapi demo yang dia maksud demo yang mana gitu loh. Demo mahasiswa kemarin apa demo ibu-ibu yang kemarin dukung MBG gitu ya. Kalau demo yang dukung MBG ya kita semua sudah tahu gitu loh. Siapa yang menyuruh dan juga siapa yang membayar gitu kan. Nggak perlu Pak Prabowo mengaku ya kan, membanggakan diri bahwa dia sudah tahu siapa yang membayar demo. Ya udah jelas sudah tahu lah, orang yang bayar demo itu dirinya sendiri, pemerintahannya sendiri gitu kan. Kalau menyangkut soal demo untuk mendukung MBG kemarin gitu, ini kan suatu ya bisa disebut suatu propaganda lah ya, di mana ini suatu tindakan pemerintah untuk mengadu domba masyarakatnya. Di satu sisi banyak masyarakat ya, mayoritas masyarakat dan juga kaum intelektual seperti mahasiswa itu memprotes MBG, meminta agar MBG dihentikan. Di sisi lain ada segerombolan ibu-ibu yang mungkin ya dia nggak tahu menau gitu kan, hanya sekedar ya istilahnya buat memenuhi kebutuhan sehari-hari, diberikan makanan, diberikan bingkisan, diberikan uang 100.000. Ya namanya ibu-ibu yang nggak punya pekerjaan, ibu rumah tangga biasa ya pasti mau-mau aja gitu loh. Orang cuma disuruh jalan ke sana buat bawa poster mendukung MBG gitu ya pasti mau gitu kan. Ini kan suatu hal yang bisa kita nilai miris sekali gitu ya, dimana pemerintah ini ketika dikritik bukannya menjawab dengan kebijakan yang lebih tepat lagi gitu kan, menjawab dengan lebih bijak lagi, ini malah membuat demo tandingan gitu, dan seolah-olah ingin menjadi pahlawan bahwa dia tahu semua orang yang membayar orang-orang yang membayar demo kemarin siapa aja. Ini seolah-olah dia ingin menjadi orang yang paling tahu gitu ya, padahal dia sendiri nggak tahu bahwa masyarakat Indonesia sudah tahu gitu loh apa yang sedang dimainkan oleh pemerintahan Pak Prabowo gitu kan. Istilahnya ya drama-drama sandiwara seperti ini kan sudah sering terjadi, sudah biasa kita lihat di banyak negara gitu kan, di masa-masa yang sebelumnya gitu kan, soal demo tandingan lah, soal demo yang mendukung pemerintahan lah. Ini kan sudah sudah ya istilahnya cara lampau lah, cara lama, cara yang sudah basi gitu loh. Ingin menjadi pahlawan gitu kan, ingin menjadi seorang yang ya istilahnya bisa dielu-elukan dan juga mengambil momentum di kala adanya terjadi demonstrasi gitu kan. Ini kan bisa kita melihat ya bagaimana benar-benar ya istilahnya pemerintahan Pak Prabowo ini antipati lah ya, nggak bisa sekali dikritik gitu loh. Ada aja caranya buat ngeles, caranya buat ngebales kritikan, bukan dengan cara yang diinginkan oleh masyarakat tentunya gitu kan, tetapi lebih mematahkan istilahnya ya argumen-argumen dan narasi-narasi yang dibangun oleh para mahasiswa, lalu dialihkan demonya jadi kemana-mana gitu kan. Ini adalah sudah sekian kali lah kita melihat kelakuan pemerintahan Pak Prabowo semacam ini gitu kan. Dan ya kita bisa melihat bagaimana responnya gitu kan, setiap terjadi demo pasti itu paling selang sehari atau 2 hari pasti dia nanti akan berpidato gitu kan, menyindir-nyindir orang-orang yang demo gitu kan, menarasikan dan juga mengatakan bahwa itu adalah demo bayaran segala macam. Ya memang benar, ibu itu sudah mengaku bahwa dia dibayar gitu kan, dan kita juga tahu siapa yang membayarnya, itu sudah jelas gitu loh. Yang mendukung MBG gitu kan, yang membuat demo tandingan itu siapa lagi ya kalau bukan dari orang-orang pemerintahan lah. Nggak mungkin orang-orang dari mahasiswa sendiri ataupun dari mayoritas rakyat yang mendukung untuk memberhentikan MBG gitu loh. Karena ya kita tahu gitu loh dampaknya, yang merasakan bagaimana program dari MBG ini benar-benar carut marut itu ya masyarakat kecil gitu loh, masyarakat yang menerima MBG, anak-anak yang keracunan, anak-anak yang istilahnya ya hanya diberikan lauk pauk seadanya aja gitu kan, bahkan
nggak memenuhi gizi yang dibutuhkan gitu kan. Belum lagi ya banyak orang-orang yang istilahnya para pengamat-pengamat yang sudah mengingatkan lah dampak-dampaknya segala macam. Tetapi kan tetap aja pemerintahan Pak Prabowo ini memang sudah nggak bisa mendengarkan kritikan, sudah nggak bisa dibilangin lagi gitu loh. Orang ya kalau udah bebal gitu kan, sudah merasa paling benar sendiri, sudah merasa yang ya istilahnya dia sudah pilihannya itu sudah paling tepat, sudah paling benar gitu kan. Udah nggak bisa lagi diomongin, udah nggak bisa lagi dikasih tahu ataupun dikritik gitu kan. Karena ya mereka menganggapnya ya orang-orang yang mengkritiknya itu ya hanya orang-orang yang iri gitu kan, orang-orang yang nyinyir, orang-orang yang sakit hati, selalu seperti itu gitu kan. Demo-demo yang terjadi itu ya hanya para mahasiswa dan juga orang-orang bayaran gitu kan untuk menyerang pemerintahan Pak Prabowo, menganggap bahwa mereka yang mengkritik Pak Prabowo itu tidak suka dengan Pak Prabowo dan segala macam. Selalu seperti itu gitu loh. Bukannya memilih menjawab dengan bijak gitu kan setiap ada demo terjadi gitu kan. Bukannya memilih ya istilahnya memberikan statement yang lebih mengademkan gitu kan. Statement yang setidaknya tidak memberikan harapan-harapan palsu, tetapi yang memberikan istilahnya jawaban-jawaban yang bisa direalisasikan secara nyata. Contohnya ya seperti protes MBG kemarin ya tinggal dijawab saja. Oke, kalau memang masyarakat semua mayoritas masyarakat Indonesia dan juga para mahasiswa ingin program MBG ini dihentikan, alangkah baiknya mungkin program ini ya setidaknya kita tunda dulu dalam beberapa bulan, beri kami waktu untuk memperbaikinya gitu kan. Nanti jika sudah siap dalam 2-3 bulan, kami akan pelan-pelan memulainya kembali gitu kan, dengan konsep yang lebih matang dan juga peraturan yang lebih jelas gitu. Hanya seperti itu saja kan sudah cukup gitu loh. Gak perlu istilahnya menjawab secara defensif gitu kan, tunjuk sana tunjuk sini, serang sana serang sini, menarasikan ini itu segala macam. Ngapain gitu loh. Sudah nggak peduli gitu loh, sudah nggak mempan rakyat itu digitu-gituin. Rakyat Indonesia ini sekarang semakin hari semakin cerdas, semakin kritis. Semua informasi bisa kita akses gitu kan. Semua kebijakan-kebijakan itu bisa kita kulik sendiri gitu loh. Nggak perlu secara defensif seperti itu. Akui saja bahwa memang program ini banyak masalah. Akui saja bahwa program ini banyak korupsinya, banyak tata kelola yang nggak benernya gitu loh. Diakui saja gitu loh. Dan dengan bijaknya ya memilih setidak-tidaknya 5 bulan sampai 6 bulan lah diberhentikan gitu kan, dikoreksi kembali. Nanti kalau sudah siap kita mulai perlahan-lahan. Harusnya kan seperti itu gitu loh. Bukannya malah defensif, merasa diserang, merasa dizolimi. Ini pemerintahan apa macam begini itu. Kalau nggak mau diserang gitu kan, kalau nggak mau disudutkan dengan semua masalah yang terjadi ini, ya jangan jadi presiden gitu loh. Karena ya semua hal yang terjadi di negara kita ini gitu kan, dampak ekonomi, harga barang yang naik gitu kan, lalu juga kelangkaan listrik yang mulai terasa sekarang ini, ya itu semua ya pasti rakyat ya protesnya kepada presiden lah. Orang dia pemimpin tertinggi di negara ini, dia yang mengambil kebijakan dan juga mengambil keputusan, dia yang bisa merubah situasi. Kalau nggak mau disalahkan, nggak mau disudutkan, nggak mau diserang gitu ya, jangan jadi presiden udah gitu lah, jadi diem aja di rumah gitu. Dan bagaimana menurut pendapat kalian ya soal narasi Pak Prabowo yang katanya dia sudah tahu siapa yang bayar demo-demo kemarin gitu kan, dan kita juga ya udah tahu siapa yang bayar demo MBG kemarin ya kan. Silakan tulis komentar kalian di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.